Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menganalisis tentang organisasi PSM Inaba Koair, yaitu kayak PSM itu adalah paduan suara di Universitas Inaba. Nah, apa sih itu organisasi? Organisasi itu merupakan suatu bentuk kelompok antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan itu. Terdapat seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Nah, latar belakang dari PSM Inaba Koair yaitu PSM Inaba Koair merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa, yaitu unit kegiatan ini merupakan paduan suara, yaitu salah satu bentuk seni musik vokal yang melibatkan sejumlah penyanyi dalam satu kelompok untuk menghasilkan harmoni suara yang indah dan selaras. UKM Paduan Suara di Universitas Inaba didirikan sebagai wadah untuk para mahasiswa yang suka bernyanyi atau mempunyai bakat tersebut. UKM ini bisa menjadi wadah untuk mahasiswa agar bisa mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang musik atau vokal maupun secara solo atau kelompok. Nah, struktur organisasi PSM Inaba Koair yaitu ada ketua. Ketua Paduan Suara di Universitas Inaba dijabat oleh Teh Dia Amalia selaku Ketua Umum PSM Inaba. Tugasnya adalah memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan paduan suara dan bertanggung jawab atas kelancaran latihan dan menyusun rencana kerja paduan suara bersama pengurus lainnya. Dan juga ada wakil ketua. Wakil ketua paduan suara di Universitas Inaba yaitu Kang Denny Muhammad, yang tugasnya adalah membantu ketua dalam menjalankan tugas, menggantikan peran ketua jika ketua berhalangan untuk hadir dalam melakukan kegiatan PSM Inaba Koair. Dan juga ada sekretaris. Sekretaris di paduan suara di Universitas Inaba yaitu Teh Adelia Anisya, yang tugasnya adalah mencatat hal-hal seperti notulen pada saat rapat atau daftar hadir pada saat latihan kegiatan rutin ataupun rapat, dan surat menyurat. Dan juga ada bendahara. Bendahara paduan suara di Universitas Inaba yaitu Teh Lucy. Tugasnya adalah mengelola keuangan dan menyusun anggaran dana. Ketika sedang ada kegiatan atau event di paduan suara tersebut, bendahara adalah mengelola kegiatan dalam keuangan tersebut. Dan juga ada humas atau hubungan masyarakat. Humas paduan suara di Universitas Inaba yaitu Teh Nopi Setiawati. Tugasnya adalah menyampaikan informasi penting tentang paduan suara, terus menjaga nama baik UKM paduan suara, citranya juga dijaga, terus menjalin hubungan dengan pihak eksternal atau internal, kayak menjaga hubungan dengan pihak UKM di dalam internal di kampus, atau enggak di eksternal kayak menjalin hubungan dengan PSM Inaba di kampus lain. Terus, analisis organisasi. Di paduan suara, Universitas Inaba ini menjalankan roda organisasi memiliki struktur organisasi seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas, yang dimana ketua bertanggung jawab dalam pengaturan latihan bernyanyi secara rutin. Paduan suara juga berfungsi sebagai salah satu mengembangkan keterampilan vokal, terus kerjasama dalam tim, dan belajar harmonisasi nada yang selaras dan indah. Dalam paduan suara juga biasanya dibagi berdasarkan jenis suara, kayak ada sopran, terus ada alto, tenor, dan bass, agar bisa menghasilkan harmoni suara yang indah. Serta latihan secara rutin ini sangat penting untuk meningkatkan vokal dan keselarasan dalam bernyanyi, terus kerjasama dalam anggota, biar kompak menyanyinya cara sesuai dengan
jenis suaranya juga. Jadi itu perlu latihan secara rutin. Terus, teori komunikasi selama saya menjadi anggota di paduan suara Inabako Air, yaitu teori yang saya gunakan adalah kayak teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Robert Hoss. Saya belajar bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi anggota atau memotivasi anggota mereka. Dalam teori ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pada anggotanya agar mereka semangat dalam berlatih paduan suara vokalnya, dalam bernyanyi, dalam kerjasama dalam suatu timnya, agar bisa memperjelas suatu tujuan dan memberikan dukungan kepada setiap anggota-anggotanya agar mereka selalu semangat dalam berlatih dan menyingkirkan suatu hambatan dalam suatu tujuan tersebut yang ingin dicapai. Jadi kayak menyingkirkan hambatan-hambatan yang tidak ingin terjadi. Jadi teori ini tuh bisa digunakan dalam seorang pemimpin. Dan juga saya ada teori yang saya gunakan adalah teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tahun 1936. Saya belajar bagaimana dengan anggota lain untuk mencapai harmoni suara. Kayak kita tuh berlatih untuk sama suaranya dengan anggota lain tanpa ada berbeda. Jadi harmoni suaranya tuh selaras, terus indah dan nyambung dari jenis suara sopran, alto, tenor, ataupun bass. Nah, pembentukan kelompok juga dilakukan untuk mendisiplinkan ketika latihan. Misalnya kayak saat memilih lagu, kita tuh kayak harus sepakat nih mau lagu apa dulu yang mau kita nyanyiin biar sepakat kita diskusi dan disiplin juga. Terus teori ini juga mengajarkan pentingnya interaksi, kayak interaksi sesama anggota, agar kita tuh tahu nih mana tuh yang salah dalam paduan suara itu. Jadi kita bisa membenarkan agar lebih baik lagi. Dan menjaga kekompakan sesama anggota lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang menjaga kekompakan dalam bernyanyi, dalam berekspresi, itu termasuk agar paduan suara tuh indah dan selaras harmonisasinya dan bisa mencapai tujuan bersama yang lebih baik dan bagus dalam berlatih. Terus hambatan dalam UKM ini yaitu kayak ketika ada event lomba gitu, saya tuh kayak kurang merasa percaya diri akan suara saya gitu. Di situ tuh kita tuh kayak harus meningkatkan percaya diri kita. Terus ketika sedang latihan ada salah satu anggota juga nih yang beda suaranya. Jadi kayak itu tuh kayak merusak dalam paduan suara. Tetapi kita sebagai teman timnya, kita harus belajar bersama dan berlatih agar suara kita sama dan selaras. Terus ketika sedang latihan rutin, terkadang para anggota itu tidak hadir, yang membuat latihan tidak efektif. Jadi kadang kita tuh sedang latihan rutin, tapi kadang ada anggota yang nggak hadir. Jadi kita tuh latihannya terhalang karena anggota ini nggak hadir. Terus kadang misalnya di minggu selanjutnya anggota itu hadir, tapi dia nggak tahu apa-apa karena jarang latihan. Nah kayak gitu. Di situ kita harus belajar juga untuk mengulang kembali apa yang waktu itu kita latihkan dan kasih tahu ke teman tim kita agar paduan suara tuh selaras. Terus sering juga terjadi miskomunikasi sesama anggota ataupun sesama kepengurusan. Terus ada gaya kepemimpinan yang dipakai oleh UKM paduan suara adalah gaya direktif dan gaya partisipatif. Yang dimana dalam gaya kepemimpinan direktif ini melibatkan ketua untuk memberikan instruksi yang jelas kepada anggota dan gaya kepemimpinan partisipatif di mana ketua padus melibatkan anggota
untuk mengambil proses pengambilan keputusan seperti mengambil keputusan memilih lagu, memilih teknik vokal, ataupun jadwal latihan. Serta para anggota bisa memberikan masukan kepada ketua untuk mencapai suatu tujuan bersama. Terus, jika menjadi konsultan komunikasi, saya akan meningkatkan komunikasi internal saya seperti diskusi dengan sesama anggota, dan saya akan membuat rapat evaluasi mengenai kegiatan latihan rutin. Dalam kegiatan rapat evaluasi tersebut, saya ketika berkomunikasi dengan seluruh anggota dan mengevaluasi apa yang kurang dari kegiatan latihan rutin tersebut dengan melakukan rapat evaluasi ini, kayak kita tuh bisa berkomunikasi dengan anggota lain agar bisa menghilangkan rasa canggung serta bisa semakin dekat dan juga menghindari suatu miskomunikasi. Dan bisa mengembangkan bakat untuk mempersiapkan pertunjukan selanjutnya dalam melakukan evaluasi tiap latihan rutin. Jadi kayak setiap latihan rutin tuh kita kayak bisa ada evaluasi kayak misalnya di latihan ini tuh apa yang kurang, misalnya suara kita kurang tinggi atau kurang kerendahan atau gimana atau kurang selaras nadanya dengan jenis suara lain. Nah, itu kan bisa jadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Nah, jadi evaluasi ini tuh sangat penting. Jadi, sekian dari saya tentang menganalisis UKM paduan suara atau PSM Inabako Air. Mohon maaf bila ada salah atau kata yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.